Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asti Media, kembali berjumpa. Abi di sini kembali akan menemani sahabat semua. Insya Allah temanya kali ini kita akan mengulas tentang bagaimana tipu daya setan memperdaya manusia agar tidak mendapatkan apa-apa ketika kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tapi sebelumnya, seperti biasa, Abi mengajak sahabat semua untuk sama-sama memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita, baik itu nikmat yang terasa ataupun tidak. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, kita hanya menyampaikan puji untuk Allah semata, karena memang hanya Allah lah yang pantas kita puji. Juga mari kita sama-sama bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan kita semua bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan juga syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan bersolawatlah kita semua punya harapan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah dan juga diakui sebagai umat beliau kelak di yaumil akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Harapan kita semoga dengan sholawat kita mendapatkan ridho Allah dan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa insya Allah Abi akan menyampaikan bagaimana setan mengelabui manusia agar kita tidak mendapatkan apa-apa selama di dunia ini. Sementara kita tahu bahwa dunia ini adalah sebagai tempat untuk mencari amal dan mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya untuk bekal kembali kelak ke akhirat, dimana akhirat adalah kita yakini sebagai tempat kembali untuk selama-lamanya. Salah satu tipu daya setan yaitu bagaimana setan menggoda orang-orang yang tidak berilmu untuk malas mencari ilmu. Kenapa? Karena memang setan tahu betul ya, iblis tahu betul bahwa hanya dengan ilmulah amal akan diterima. Artinya amal tanpa ilmu akan ditolaknya. Karena amal itu harus benar-benar dilakukan berdasarkan ilmu. Jadi di sini setan akan berusaha sekuat tenaga agar manusia untuk malas mencari ilmu. Terutama orang-orang yang memang belum punya pengetahuan di bidang itu. Terutama adalah bidang ilmu yang berhubungan dengan agama ya, artinya ya untuk beribadah, bagaimana sholat yang benar menurut fikih, menurut ilmu tauhid dan juga ilmu tasawuf. Di sini setan akan berusaha agar manusia memang tidak mengetahui hal itu. Jadi di dalam sholat misalkan hanya ikut-ikutan sholat. Nah, ini adalah ibadah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena memang ibadahnya tidak berilmu ya. Nah, disinilah setan telah berhasil ketika orang-orang bodoh merasa telah cukup untuk melaksanakan ini dan tidak perlu mencari ilmu. Di sini satu poin setan telah menang. Jadi salah satu cara bagaimana setan mengelabui manusia, menyampaikan tipu dayanya, yaitu dengan menggoda orang-orang yang bodoh, orang-orang yang belum berilmu untuk malas mencari ilmu. Ini bisa kita lihat ya, bagaimana sepinya majelis ilmu, bagaimana sepinya tempat-tempat mencari ilmu dibandingkan dengan tempat-tempat hiburan. Ini adalah salah satu bukti keberhasilan setan menggoda manusia, mengelabui manusia agar beramal tanpa ilmunya. Ada juga orang yang memang merasa cukup dengan ibadah tanpa ilmu. Padahal jelas-jelas ya, ibadah tanpa ilmu akan ditolaknya. Artinya kita beribadah harus dengan ilmunya. Semoga ini bisa menjadi sebab bahwa ketika kita memang merasa belum punya ilmu, maka semakin rajin mencari ilmu. Bukan hanya itu, mencari ilmu itu perintahnya juga ketika kita masih di ayunan sampai ke liang lahat kita punya kewajiban ya untuk mencari ilmu. Saking pentingnya mendapatkan ilmu. Dan untuk orang-orang yang berilmu,
nanti akan mendapatkan beberapa keunggulan, akan ditinggikan derajatnya dimanapun mereka berada. Selama di dunia juga nanti kelak di akhirat, orang-orang yang berilmu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Jadi jangan tertipu dengan tipu daya setan. Segera giatkan kembali untuk mencari ilmu, isi majelis-majelis ilmu, dan semakin giat ajak keluarga kita, ajak saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita untuk sama-sama mencari ilmu. Yang kedua yang dilakukan setan adalah untuk orang-orang yang berilmu, sahabat. Nah, untuk orang-orang yang berilmu, setan akan terus menggodanya. Okelah dia berhasil mencari ilmu, okelah dia sudah mendapatkan ilmu yang cukup lumayan untuk bekal melaksanakan ibadahnya. Tapi setan tidak akan putus asa. Ketika orang tersebut tidak berhasil digoda untuk malas mencari ilmu dan tetap pergi mencari ilmu, maka setan pun akan terus menggodanya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menggoda orang yang berilmu itu untuk tidak mau beramal. Karena memang tujuan kita mencari ilmu itu adalah untuk beramal. Nah, untuk menyempurnakan amal kita agar amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita sesuai dengan ilmunya. Nah, setan akan berusaha untuk tidak mau mengamalkan ilmunya, baik untuk dirinya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, tetangganya. Ya, pokoknya orang berilmu itu malas untuk beramal. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya pun tidak beramal. Dia tahu misalkan bagaimana fadilahnya sholat berjamaah, bagaimana seharusnya laki-laki sholat, bagaimana seharusnya sholat yang sesuai dengan aturan. Tapi ketika melaksanakannya memang bertolak belakang dengan ilmunya. Itu adalah salah satu tipu daya setan. Orang yang berilmu tahu misalkan pergi ke masjid itu untuk berjamaah, terutama untuk laki-laki, itu sangat luar biasa. Dan memang itu yang dianjurkan. Tapi sedikit orang yang pergi ke masjid. Padahal mereka tahu. Ya, sholat tepat waktu itu juga mereka tahu. Tapi nyatanya lebih banyak mengakhirkan. Nah, seperti itu. Jadi setan berhasil dalam mengelabui orang-orang yang berilmu. Nah, jadi mereka malas untuk mengamalkan ilmunya. Setan tahu bahwa ilmu tanpa amal laksana pohon tanpa buah. Artinya ya kurang manfaatnya. Ya, jadi setan itu akan terus-terusan menggoda manusia. Untuk yang tidak berilmu, malas mencari ilmu, setelah berilmu, setan pun akan menggodanya, yaitu dengan cara bagaimana agar orang tersebut tidak mau beramal dengan ilmunya. 3. Ternyata misalkan, okelah orang bodoh mau mencari ilmu hingga menjadi orang yang berilmu. Dan orang berilmu pun tidak mampu misalkan digoda untuk tetap beramal ya. Artinya ya beramal. Tapi setan pun akan masuk ke dalam hatinya dengan beramal tanpa keikhlasan. Artinya ya masuklah dalam hatinya rasa takabur, dalam hatinya rasa uzub, dalam hatinya rasa ingin dipuji manusia. Pokoknya amal ya amal, tapi di dalam amalnya itu ya tidak karena Allah semata, tapi ada tujuan lain di luar Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti setan akan berhasil ya di dalam hal tersebut. Ketika orang tersebut dibiarkan mencari ilmu. Okelah orang tersebut dibiarkan untuk beramal. Tapi ketika beramal, maka orang tersebut akan digodanya, disusupi hatinya untuk ada rasa dan tujuan di luar Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ingin dipuji, ingin dianggap ahli ibadah, ingin dianggap ahli ilmu. Banyak ya saat ini kita perhatikan banyak orang yang berilmu malah ilmunya untuk berdebat, untuk mempermalukan orang lain, bukan untuk meningkatkan ketakwaan, bahkan untuk menyayangi orang lain. Nah, sementara jadi bertolak belakang dengan ilmunya. Nah, ketika beramal pun mereka seolah-olah ya ingin dipertontonkan, ingin dilihat oleh manusia, ingin dianggap ahli ibadah, ingin dianggap ahli juhud dan lain sebagainya. Nah, berarti setan berhasil juga, dan mereka itu akan merasa bahwa dirinya sudah beramal, padahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala nol, karena memang ibadah yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun sudah dengan ilmunya, yaitu ibadah yang memang bertujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala atau untuk ikhlas. Jadi ketika sudah beramal, kita bersyukur dan berusaha
untuk beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seterusnya, ketika orang tersebut ternyata mampu untuk ikhlas dari mulai yang awal mencari ilmu, oke, terus beramalnya juga sudah, dan amalnya pun bisa ikhlas, tapi setan tidak akan putus asa. Mereka akan terus menggodanya. Dengan cara apa? Dengan cara agar orang yang sudah ikhlas tersebut ya tidak bisa istiqomah di dalam amalnya. Kadang-kadang ketika kita sudah ikhlas, kita juga beramal berdasarkan ilmunya, ya kadang-kadang datang rasa malas untuk beribadah. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menyukai amal yang terus-menerus, walaupun sedikit dibandingkan dengan amal yang ya banyak misalkan, tapi ya tidak istiqomah, tidak dawam. Nah, itulah tipu daya setan. Jadi setan akan terus-menerus menggoda manusia dengan berbagai macam cara. Sahabat, itulah yang bisa disampaikan di kesempatan hari ini ya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Jadi kita simpulkan bahwa setan akan terus menggoda manusia dengan berbagai macam tipu dayanya. Untuk orang yang bodoh, setan akan menggodanya dengan cara malas untuk mencari ilmu. Maka jangan heran ketika orang yang bodoh akan merasa cukup dengan ilmunya. Kedua, orang yang sudah berilmu akan digoda terus untuk malas mengamalkan ilmunya. Dan ketika sudah beramal, maka setan pun akan menggodanya, yaitu dengan cara agar tidak ikhlas di dalam beramalnya. Orang yang ikhlas pun akan terus digodanya agar tidak bisa mempertahankan ibadahnya, sehingga ibadahnya akan terputus. Itulah tipu daya setan. Semoga kita semua bisa terhindar dari tipu daya setan, dan semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di lain video, dan jangan lupa dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.